Gak kebayangkan apa jadinya jika manusia terkena radiasi nuklir? Bukan hanya merusak DNA manusia, tapi juga bisa mengakibatkan kanker dan penyakit mengerikan lainnya. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review dari sebuah film yang berjudul Pandora. Film ini menceritakan tentang malapetaka ketika sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kebocoran. Dengan melakukan segala macam cara, manusia menyelamatkan diri dan memperbaiki keadaan yang bagaikan kiamat ini. Mampukah warga kota di Korea ini bertahan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Di menit awal kita diperlihatkan oleh seorang tokoh utama bernama Jayuk. Ia bersama teman-temannya merupakan seorang teknisi di PLTN di kota mereka. Jayuk yang tinggal bersama ibu dan kakak iparnya, seperti biasa makan di restoran sang ibu saat jam istirahat bekerja. Tak lama kemudian, datanglah istri Jayuk yang bernama Yunjo. Rupanya, Yunjo sedang kesal kepada suaminya ini, karena dengar-dengar Jayuk semalam nonton orkes dangdut bareng cabe-cabean. Terlihat Jayuk pun merasa heran, karena istrinya ini sudah termakan hoak tetangga. Tapi sebelum terjadi pertempuran, Yunjo yang juga bekerja di PLTN memilih untuk kembali ke tempatnya bekerja. Singkat cerita, Jayuk dan teman-temannya kembali untuk bekerja. Akan tetapi, mereka terhalang oleh para pendemo yang menantang kegiatan PLTN di kota ini. Karena menurut mereka, perusahaan listrik ini sangat berbahaya dan sangat berisiko tinggi. Tapi untungnya, mereka berhasil melewati kerumunan pendemo dan lanjut bekerja seperti biasa. Saat berada di dalam PLTN, kita bisa melihat kecanggihan ketika zat berbahaya diubah menjadi pembangkit listrik yang bermanfaat untuk manusia. Setelah bekerja seharian, Jayuk dan teman-temannya nongki di tempat biasa. Kemudian, Jayuk mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mulai tidak suka dengan adanya PLTN di daerah ini. Karena dengan adanya bangunan tersebut, daerah ini menjadi rusak dan tidak asri lagi seperti dulu. Meskipun teman-temannya tak sependapat, tapi itulah yang dirasakan Jayuk saat ini. Saat malam datang, kegalauan Jayuk pun ia bicarakan kepada Yunjo. Jayuk pun sebenarnya takut kehilangan Yunjo jika terus-terusan bekerja di tempat itu. Karena ternyata, ayah dan kakaknya Jayuk tewas karena terpapar radiasi nuklir saat bekerja di PLTN. Kemudian, Jayuk mengajak istrinya untuk pindah saja ke Zimbabwe. Jelas saja, ajakan Jayuk ditolak mentah-mentah oleh Yunjo. Kemudian kita berkenalan dengan tokoh penting lainnya yang merupakan karyawan senior di PLTN, di mana pria tersebut memiliki pemikiran sama dengan Jayuk. Tapi bukan hanya takut akan bencana nuklir, si senior khawatir karena para atasannya tidak tahu banyak tentang nuklir itu apa, karena yang dipikirkan mereka cuma duit dan senang-senang saja. Di keesokan harinya, Jayuk yang sedang bekerja menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin beralih pekerjaan menjadi tukang jahit koko. Karena bagaimanapun caranya, ia sudah ingin meninggalkan pekerjaan yang sudah membuat ayah dan kakaknya tewas. Lalu tiba-tiba, gempa berkekuatan besar mengguncang kota. Setelah gempa mereda, Jayuk bergegas menghubungi istri dan keluarganya. Dan untungnya, mereka selamat dari bencana tersebut. Di sisi lain, gempa menyebabkan kepanikan di kantor PLN. Karena ternyata, ada keretakan pada saluran pendingin reaktor nuklir. Ketika rekannya menganggap sepele, si senior menganggap bahwa ini adalah bencana besar. Mereka pun malah cekcok saat si senior meminta para petinggi PLTN untuk segera mengevakuasi penduduk sekitar sini. Karena usulannya tak disetujui, si senior pun pergi. Kemudian kita beralih kepada keluarga Jayuk. Setibanya Yunjo di restoran sang mertua, ia terlihat senang karena masih selamat meskipun restoran mengalami kerusakan. Sementara itu, kepanikan di PLTN berlanjut karena cairan pendingin reaktor nuklir terus saja berkurang. Mereka pun khawatir jika keadaan terus seperti ini, reaktor akan meledak. Dan di saat itu pula,
teman-teman Jayuk masih sibuk menambal retakan di saluran pendingin. 배관 압력이 높아져서 위험하잖아요. 이래 해야 작업이 빠르다. Tanpa diduga, cairan pendingin dengan radioaktif tinggi kini sudah tak terkendali. Tak lama kemudian, kepanikan kembali terjadi ketika para teknisi menyelamatkan orang-orang yang terkena radiasi. Kejadian ini pun membuat Jayuk teringat akan mimpi buruknya yang menimpa keluarganya dulu. Di tengah kepanikan, Jayuk berniat untuk segera pergi dari PLTN. Lalu, ia mengajak semua teman-temannya untuk ikut bersamanya. Akan tetapi, semua temannya menyalahkan Jayuk yang malah berniat pergi daripada memperbaiki keadaan. Mendengar perkataan temannya, Jayuk pun terpaksa bergabung lagi dengan mereka. Di sisi lain, para petinggi PLTN sedang membahas kejadian ini bersama Pak Presiden. Lalu, Presiden meminta untuk secepatnya mengevakuasi warga di sekitar PLTN. Namun untuk menghindari kepanikan nasional, ia menyuruh untuk jangan memberitahu masyarakat akan kecelakaan nuklir ini. Singkat cerita, evakuasi mulai dilakukan. Akan tetapi, semua warga merasa heran karena tidak tahu apa alasan mereka harus pergi dari sekitaran PLTN. Begitupun dengan Yunjo yang jelas-jelas seorang karyawan PLTN. Meskipun ia belum tahu alasannya, Yunjo meminta keluarganya untuk menuruti saja anjuran pemerintah. Kembali ke PLTN. Saat Jayuk sedang bersama teman-temannya, seseorang membawa kabar bahwa reaktor nuklir sebentar lagi akan meledak. Kabar itu pun jelas membuat para teknisi ini berusaha untuk segera kabur. Tapi sialnya, mereka terhalang oleh pintu yang terkunci otomatis. Saat semua orang berusaha membuka pintu, Jayuk mencoba untuk mengotak-atik elektronik di pintu tersebut. Makin lama, suhu reaktor kini berada di batas maksimal. Lalu, si senior menyuruh teknisi untuk membuka ventilasi darurat reaktor sebelum terjadi ledakan. Meskipun langkah tersebut bisa menyebarkan radiasi, namun ia merasa ini adalah cara yang terbaik. Tanpa diduga, rencana si senior sudah terlambat. Dan setelah reaktor meledak, mimpi buruk akan radiasi pun kini mengancam warga kota. Setelah ledakan tersebut, Jayuk yang berhasil selamat mencari keberadaan teman-temannya yang tertimpa oleh puing-puing bangunan. Begitupun dengan si senior, mereka pun berusaha menyelamatkan para korban keluar dari PLTN. Tak lama kemudian, para petugas damkar tiba di PLTN. Tapi karena tingkat radioaktif sudah terdeteksi, mereka tak mau ambil risiko untuk lebih mendekat. Di saat itu pula, Yunjo terlihat panik saat mengetahui reaktor telah meledak. Ia pun segera mencari Jayuk yang kini masih berada di dalam PLTN. Setelah beberapa saat, Jayuk dan si senior membawa korban selamat dari dalam PLTN. Kemudian, mereka langsung marah karena petugas damkar hanya berdiam diri tanpa membantu. Melihat Jayuk keluar dengan selamat, Yunjo mengajaknya untuk menemui keluarga mereka yang kini berada di penampungan. Akan tetapi, Jayuk memilih untuk terus menyelamatkan teman-temannya yang masih berada di dalam. Lalu, ia menyuruh Yunjo untuk segera pergi dari tempat ini. Meskipun terasa berat, Jayuk pun kembali ke lokasi para korban. Melihat kepedulian Jayuk, para petugas damkar pun akhirnya bergerak untuk mendinginkan reaktor yang masih aktif. Ketika malam datang, Yunjo memberitahu keluarga dan semua orang bahwa reaktor PLTN telah meledak. Tapi sialnya,
pemerintah sengaja mengurung mereka agar tidak menyebarkan kepanikan yang lebih luas. Kembali ke Jayuk. Sampai saat ini, ia masih menyelamatkan orang-orang yang terluka. Rupanya, paparan radioaktif di tubuh Jayuk mulai bereaksi, dan hingga pada akhirnya, Jayuk pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, para petugas damkar mengatakan bahwa pasokan air mereka habis untuk mendinginkan reaktor. Daripada jauh-jauh ngisi air, si senior menyuruh mereka untuk menggunakan air laut saja. Akan tetapi, saran tersebut malah membuat si senior dan kepala teknisi cekcok. Karena menurut si teknisi, air laut akan menyebabkan reaktor tak bisa digunakan lagi. Terlihat si senior pun bingung dengan keadaan ini. Terlebih jika reaktor tidak kunjung padam, radioaktif akan semakin cepat termuntahkan. Saat malam datang, kondisi para petugas damkar banyak yang sudah tidak bisa bertahan. Ketika hari berganti, keadaan di PLTN masih kacau, apalagi radiasi semakin menyebar dan meningkat. Sementara itu, Presiden dan para pejabat kini khawatir jika cairan pendingin terus berkurang, bahan bakar reaktor akan memanas hingga menjadi ledakan yang besar. Terlihat mereka pun memikirkan cara untuk menangani masalah ini. Di sisi lain, Junho merasa heran karena melihat para petugas berlarian meninggalkan penampungan. Merasa ada yang gak beres, Junho memberitahu keluarga dan warga lainnya. Mendengar kabar tersebut, mereka yang panik pun berusaha untuk segera pergi dari tempat ini. Setelah berhasil menjebol pintu keluar, Junho menyuruh semua warga untuk segera meninggalkan kota dengan menggunakan bis. Di tengah perjalanan, bencana nuklir ini pun kini sudah diberitakan. Hingga kepanikan pun terjadi di mana-mana. Bahkan, rumah sakit tempat Jayuk dan teman-temannya pun tak luput dari kekacauan ini. 국가들이 국내에 거주 중인 자국민들의 본국 송환령을 내렸다는 것, 이게 평상시에 선배입니다. 선배. Kembali ke rumah sakit, di mana kali ini Jayuk menghubungi Junho tanpa menyebutkan kondisinya. Kemudian, Jayuk menyuruh Junho untuk segera pergi menjauh dari kota bagaimanapun caranya. Ia pun mengatakan akan secepatnya menyusul mereka. 여보세요? 여보세요? Karena jalanan macet, Junho pun melakukan aksi ekstrim dengan mengambil jalur berlawanan. Tapi tetap saja, kekacauan membuat mobil bus tak bisa bergerak lagi. Kemudian kita melihat si senior yang saat ini sudah terdampak radiasi. Dalam keadaan yang hampir putus asa, ia mendapatkan telepon dari sang presiden. Rupanya, Presiden sudah kewalahan menghadapi kejadian ini. Ia pun memberikan kewenangan kepada si senior untuk mengatasi masalah ini. Setelah mendapatkan kewenangan tersebut, para petugas damkar akhirnya melakukan perintah si senior untuk menyiram reaktor dengan air laut. Saat suhu reaktor sudah menurun, kabar mengerikan pun kembali terjadi, di mana kali ini, tangki penyimpanan bahan bakar reaktor mengalami keretakan akibat ledakan kemarin. Keadaan itu pun membuat cairan pendingin akhirnya bocor dan tidak bisa mendinginkan bahan bakar reaktor yang berbentuk balok dan berjumlah banyak. Sebelum ledakan besar terjadi, mereka harus secepatnya menambal retakan tersebut dengan mengelasnya. Karena alasan tersebut,
Presiden meminta bantuan kepada siapapun untuk melakukan perbaikan. Ia pun sadar bahwa misi ini beresiko tinggi dan bisa menjadi misi bunuh diri. Setelah pidato singkat tersebut, Jayuk berniat untuk melakukan misi berbahaya ini. Karena cuma ia dan teman-temannya lah teknisi yang masih tersisa. Ia pun merasa, cuma dengan cara ini ia bisa menyelamatkan keluarga dan orang-orang yang kini sedang berlari menyelamatkan diri. Mendengar perkataan Jayuk, teman-temannya yang lain pun mau ikut bergabung dengannya. Kemudian, Jayuk menghubungi Junho yang saat ini sedang berjalan kaki meninggalkan kota. Lalu, Jayuk menceritakan tentang apa yang akan ia lakukan bersama teman-temannya. Terlihat Junho pun marah dengan misi bunuh diri itu. Namun karena keputusan suaminya sudah bulat, Junho tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun cuma berharap bisa hidup bersama lagi walaupun sebentar. Karena mereka tahu, orang yang sudah terpapar radiasi tidak mungkin bertahan lama. Setelah panggilan berakhir, Yunjo mengatakan kepada keluarganya bahwa Jayuk akan segera menyusul mereka. Rupanya, Junho tak kuasa memberitahu tentang kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi dari kota ini. Tapi tiba-tiba, radiasi nuklir kini sudah berada di dekat mereka. Meskipun sempat terpisah, keluarga Junho bisa berkumpul dan melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, Jayuk dan teman-temannya berangkat menuju PLTN. Saat berada di dalam perjalanan, si senior yang memimpin misi ini memberikan mereka obat penahan rasa sakit. Karena seperti yang mereka tahu, paparan radiasi membuat organ dalam mereka rusak dan tentunya menyakitkan. Setibanya di PLTN, mereka disambut para petugas damkar yang sudah menyerah akan bencana ini. Saat persiapan sudah selesai, mereka bergerak masuk ke lokasi bahan bakar reaktor. Sementara itu, Jayuk melihat ke arah langit karena bisa saja ini adalah kesempatan terakhir ia melihatnya. Setibanya di lokasi, seorang teknisi mulai terkena efek radioaktif yang sangat tinggi di tempat ini. Lalu, si senior memerintahkan kelompok pertama untuk segera melakukan pengelasan. Aksi heroik ini pun disiarkan secara langsung dan disaksikan presiden dan para pejabat. Dan benar saja, baru saja persiapan, para teknisi sudah ongkek dan tersiksa oleh radiasi. Lalu, kelompok berikutnya pun segera beraksi. Setelah batas waktu per kelompok sudah habis, kelompok selanjutnya langsung melanjutkan pengelasan. Tanpa diduga, kebocoran malah semakin membesar. Keadaan ini pun membuat si senior tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di tengah keputusasaan semua orang, Jayuk menyarankan untuk meledakkan retakan saja dan menjadikan ruangan di bawahnya sebagai tangki bahan bakar. Dengan cara seperti itu, bahan bakar akan terus terendam oleh cairan pendingin. Mendengar ide dari Jayuk, si senior dan teman-temannya merasa bahwa itu adalah cara yang terbaik. Namun karena kebocoran terlalu besar, proses penutupan pintu utama harus berbarengan dengan pemasangan bom. Dengan kata lain, harus ada seseorang yang berkorban untuk memasang bom di ruangan tersebut. Sementara yang lain mengelas pintu utama agar tidak ada kebocoran. Dan satu-satunya teknisi yang mengerti bahan peledak adalah Jayuk. Karena keadaan ini, mau tak mau Jayuk harus melakukannya. Terlebih karena ini menyangkut keselamatan banyak orang. Setelah Jayuk masuk ruangan, yang lain langsung menutup dan mengelas pintu masuk.
Sementara itu, Jayuk memulai tugasnya di saat kondisi tubuhnya kian melemah. Singkat cerita, Jayuk selesai melakukan pemasangan peledak. Namun karena pengelasan masih berlangsung, Jayuk harus menunggu selama beberapa saat. Lalu, Jayuk meminta agar dirinya bisa dilihat oleh keluarganya. Permintaan itu pun membuat si senior menyiarkan secara langsung kamera di helm Jayuk. Setelah Jayuk online, ia mengungkapkan permintaan maafnya karena akan meninggalkan keluarganya dengan cara seperti ini. Terlihat keluarganya pun tak kuasa melihat nasib Jayuk yang rela berkorban demi keselamatan semua orang. Di tengah kesedihan semua orang, Jayuk mengatakan bahwa apa yang sebenarnya ia takutkan kini terjadi. Ia pun tak bisa menyembunyikan perasaan takut kematian yang akan segera ia hadapi. Tak lama kemudian, si senior mengatakan bahwa semua persiapan sudah beres. Jayuk pun menyuruh mereka untuk segera menjauh. Tiba saatnya, Jayuk melakukan aksi peledakan. Akhirnya, bahan bakar reaktor dalam kondisi stabil. Terlihat orang-orang pun merasa lega karena sudah melewati ketakutan yang terbesar. Sementara Jayuk sang pahlawan kini bersemayam di tangki penyimpanan bahan bakar reaktor. 무섭다고 눈 감지 말고 우리는 판도라의 상자를 열어본 기다. Akhirnya, film pun sudah selesai. Ending yang sangat nyesek juga kan? Ketakutan yang dirasakan Jayuk mungkin dirasakan juga oleh masyarakat yang memang berdampingan dengan keberadaan PLTN. Namun yang namanya musibah siapa yang bisa nyangka? Cuma di film ini, tokoh yang begitu takut akan bencana nuklir malah menjadi ujung tombak dari semua perjuangan ini. Meskipun berakhir tragis, tapi pengorbanan Jayuk membuat keluarga dan semua orang akhirnya selamat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Ed Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.